Agenda 2, Nilai-nilai dasar PNS, Komitmen Mutu. Perkenalkan, nama saya Rayanti Utami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Angkatan 33, Kelompok 2. Pemateri pada agenda 2 ini adalah Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map mengenai komitmen mutu. Berikut ini adalah tampilan dari mind map komitmen mutu. Pada mind map ini dapat kita lihat komitmen mutu merupakan janji pada diri kita sendiri atau orang lain yang tercermin dalam perbuatan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu dibagi ke dalam bagian yang pertama yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Kemudian dibagi lagi dalam konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, atau sesuai tujuan. Tingkat efektivitas yaitu tercapainya target yang direncanakan, baik itu dari segi jumlah ataupun mutu. Efisiensi melakukan sesuatu dengan cara yang paling benar, tujuan tercapai, menghemat tenaga, pikiran, waktu tanpa mengurangi tujuan. Tingkat efisiensi yaitu penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi merupakan adaptasi terhadap perubahan, yaitu pergeseran selera pasar, gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, harapan dan daya beli, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu yaitu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. Bisa diartikan juga sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Mutu suatu produk bisa dirasakan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Bagian selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar orientasi mutu, yaitu yang pertama, komitmen pada kepuasan customers, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian, terbagi menjadi manajemen mutu. Total Quality Management atau TQM merupakan salah satu konsep untuk menstandarkan mutu. Kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha meningkatkan kinerja. Kemudian, metode perbaikan mutu. Yang pertama yaitu PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Plan merupakan identifikasi masalah, penyebab dan solusi, dan apa rencana aksi. Do merupakan rencana aksi yang dilakukan secara konsisten oleh seseorang. Kemudian cek, apakah rencana aksi sudah sesuai, apakah target tercapai, jika belum, apa kendalanya. Act adalah keputusan yang diambil sebagai upaya tindak lanjut. Yang kedua yaitu Fishbone Diagram atau Ishikawa Diagram atau diagram tulang karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dan penyebab masalah. Yang ketiga yaitu problem trees atau pohon masalah. Digunakan untuk memecahkan konsep, kebijakan, target, tujuan, sasaran ataupun gagasan secara lebih rinci ke dalam subkomponen dengan tingkat yang lebih rendah dan rinci. Perilaku orientasi mutu meliputi komitmen pada kepuasan customer, pelayanan yang cepat, tepat, ramah, melayani dengan hasil, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif, melindungi dan mengayomi, dan perbaikan berkelanjutan. Bagian selanjutnya yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Fokus inovasi terbagi dalam product innovation, process innovation, position innovation, dan paradigm innovation. Strategi inovasi yaitu eksplorasi, kerjasama, dan kewirausahaan. Kemudian, pada bagian kedua dari komitmen mutu yaitu aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Meliputi membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah.
yaitu etika aparatur dalam menyampaikan pelayanan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua yaitu berpikir kreatif. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir yang kreatif. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Membangun komitmen mutu melalui inovasi, meliputi mindset melayani, budaya kerja, pelayanan prima, dan kepuasan pelanggan. Inilah mind map dari komitmen mutu.